dipersembahkan oleh Ya baik, Pak Wempi. Apa yang Bapak akan lakukan untuk program nasional yang dimana terkait transmigrasi dalam hubungannya dengan pelepasan tanah adat? Maksud saya bahwa saya juga tegak lurus dengan Pak Prabowo dan Gibran, dan kalau program ini jalan, apa yang akan Bapak lakukan termasuk pelepasan tanah adat? Terima kasih. Sudah cukup? Sudah. Baik, selanjutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ya. Terima kasih Pak Meki, calon nomor urut 3. Ini pertanyaan yang menurut saya sangat bagus sekali, gitu ya. Karena akhir-akhir ini banyak perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat di seluruh tanah Papua. Jadi dengan lahirnya Undang-Undang 14, 15, 16, dan Undang-Undang 29, itu 4 DOB yang baru, ditambah dengan Provinsi Papua, kemudian Provinsi Papua Barat, ini jadi polemik yang panjang. Hanya perlu kita tahu bahwa ini adalah kebijakan negara. Kehadiran kita, gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, ya, untuk bisa kita dapat menerjemahkan di daerah dengan baik. Karena kita tidak berdiri sendiri, karena yang punya wilayah, yang punya penduduk adalah para bupati dan wali kota yang punya wilayah dan penduduk. Gubernur adalah perpanjangan tangan daripada pemerintah pusat. Kalaupun terjadi polemik, mari kita diskusikan. Jadi saya pikir untuk program kali ini Papua Tengah tidak masuk, sehingga kita tidak perlu berpolemik untuk Papua Tengah. Saya kira kita bisa jalankan program ke depan yang baik. Pendukung harap tenang, kami persilakan calon gubernur nomor urut 3 menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 1 menit, silakan. Sebenarnya Pak Wempi tidak menjawab pertanyaan saya. Ini masalah pelepasan tanah adat. Waktu Bapak jadi Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak punya tugas untuk melepaskan tanah adat di kampung Bapak di Wamena untuk tanah provinsi. Itu saja Bapak belum sampai sekarang ini belum selesai. Bagaimana caranya Bapak akan bisa selesaikan pelepasan tanah adat di Papua Tengah? Itu pertanyaan saya. Bukan masalah program nasional. Kalau program itu kita sama-sama tegak lurus sama presiden yang baru dan wakil presiden yang baru. Tapi saya mau langkah-langkah konkret, kira-kira Bapak akan lakukan apa, pengalaman Bapak di Wamena seperti apa pada saat jadi wakil menteri dalam negeri, melepaskan tanah provinsi, dan sekarang nanti kalau di Papua Tengah pasti tentunya ada pelepasan tanah adat, terus undang-undang Otsus mengatur itu, dan semuanya akan berjalan. Itu yang maksud saya seperti begitu. Jadi Bapak tidak menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 merespon tanggapan dari calon gubernur nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, silakan. Ya, saya pikir Saudara Meki tidak paham dengan apa yang terjadi hari ini, ya. Tidak paham yang terjadi hari ini bahwa program transmigrasi ini ditujukan untuk Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Induk, dan Provinsi Papua Selatan. Jadi tidak untuk Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Jadi kalau bisa baca media supaya kita ikuti perkembangan, karena kita mau menjadi pemimpin, ini pemimpin untuk rakyat, bukan pemimpin untuk diri sendiri, begitu. Jadi saya pikir tidak dalam konteks untuk kita bebaskan lahan, begitu. Jadi tidak ada dalam konteks pembebasan, kecuali kalau ada program transmigrasi ini diarahkan ke Provinsi Papua Tengah. Hari ini saya bisa jawab pertanyaan saudara, tapi saya pikir hari ini tidak perlu saya jawab pertanyaan saudara, karena tidak ada konteks program transmigrasi diarahkan ke Provinsi Papua Tengah, itu tidak ada. Kalaupun itu ada, kami sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, kami siap untuk memfasilitasi untuk mencarikan solusi jalan keluar yang terbaik. Baik, harap tenang.